Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di tafsir surat An-Nazi'at ya. Sekarang pada bagian ayat yang ke-44 ya. Di tentang apa jemaah? Tentang penetapan hari pembalasan, hari kiamat, perincian-perincian seputar hal itu. Ya. Kemarin sampai pada pembahasan balasan di yaumul kiamah. Terus sekarang ila rabbika muntahaha ya, ila rabbika muntahaha diterangkan dalam ma'ani al-kalimat apa jemaah? Ila rabbika muntahaha. Mana muntahaha? Mana muntahaha Mahfud? Mana muntahaha ya ila rabbika muntaha ilmiha. Ya kan? Di sini berarti dalam ma'ani kalimat menjelaskan bahwa muntahaha hadis itu adalah mudhafun ilaih yang ada mahdhufnya. Takdirnya apa? Ilmi. Nah gitu, itu yang tempat begitu. Di ini buku tafsir menjelaskan di kita ya bahwa muntahaha domirha mudhofun ilaih, di situ ada mahdhufnya, sehingga makna ila rabbika muntahaha yaitu ila rabbika muntaha ilmiha. Nah gitu. Jadi kepada Rabbmu puncaknya, kan gitu. Kepada Rabbmu puncaknya apa artinya? Artinya kepada Rabbmu puncak ilmu, kapan waktunya, ya kan? Ketentuan waktunya. Di muntaha artinya muntaha ilmiha gitu. Ila rabbika muntahaha. Innama anta mungdiru may yakhshaha. Innama anta, sesungguhnya kamu hanyalah memberikan peringatan kepada orang yang takut kepadanya. Gitu kan? Apa jemaah artinya? Innama anta mungdiru may yakhshaha. Sesungguhnya kamu hanyalah
memberikan peringatan kepada orang yang takut kepadanya. Innama anta mungdiru may yakhshaha, artinya jemaah. Artinya innama anta mungdiru may yakhshaha. Apa yakhshaha jemaah? Mana yakhshaha? Mana yakhshaha? Takut kepadanya. Apa makna takut kepadanya? Takut kepada apa jemaah? Datangnya hari kiamat. Ya, maji'as sa'ah. Jadi yakhsha apa? Yakhsha maji'a as-sa'ah. Atau dikembalikan kepada kemarin, orang yang bisa mengambil manfaat apa jemaah? Yang fa'innal jannata hiyal ma'wa, apa kemarin? Wa amma man khafa maqama rabbih. Ya, maqama rabbih. Jadi situ apa? Yakhsha berarti orang yang yakhafu al-wuqufa baina yadayillah, ya kan, orang yang takut nanti dia harus bertanggung jawab, berdiri di hadapan Dia Subhanahu wa ta'ala. Nah gitu. Di sini menjelaskan ke kita bahwasanya peringatan Al-Quran, peringatan iman dan takwa itu beliau dalam menyampaikannya sebagai mungdir, pemberi peringatan itu manfaatnya, ya kan, manfaatnya peringatan itu berguna bagi man yakhshaha, orang yang takut kepada datangnya hari kiamat. Dia takut beralwukuf baina yadai Rabbih Subhanahu wa ta'ala. Itu yang akan bisa mengambil manfaat. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya orang-orang seperti itu? Apa manfaat yang dipetik oleh orang-orang yang demikian? Orang yang punya yakhsha, orang yang yakhshaha, yakhsha maji'a yaumil qiyamah, apa jemaah? Dia dinamakan mengambil manfaat. Artinya apa? Artinya tambah uangnya, ya. Itu nih. Tambah uangnya apa tambah hartanya? Tambah apanya kok dinamakan apa tadi? Bisa mendapatkan manfaat. Orang yang yakhsha, orang yang yakhsha as-sa'ah, yang yakhsha al-qiyamah, orang yang takut datangnya hari kiamat, itu kenapa dinamakan mendapatkan manfaat dari peringatan Al-Quran? Apa yang tambah? Persiapannya. Dia akan menambah apa sama? Persiapan, ya kan? Persiapan untuk berbekal dengan bekal yang benar dan bekal yang cukup. Bekalnya intinya ya untuk berbekal menghadapi hari itu, ya kan gitu. Apa itu al-iman wal amal soleh? Al-iman wal amal soleh, kan itu. Itu namanya innama anta mungdiru may yakhshaha. Sesungguhnya kamu hanyalah memberikan peringatan kepada orang yang takut kepadanya. Apa artinya? Artinya peringatan kamu itu hanyalah berguna kepada orang yang takut kepada datangnya hari kiamat, dia akan berdiri di hadapan Allah.
gitu. Apa manfaatnya tadi? Dia akan tergerak untuk bersiap-siap, menyiapkan diri menghadapi datangnya hari kiamat. Apa persiapannya? Bikin tank apa? Bikin apa? Rumah di dalam laut. Apa persiapannya? Al iman wal amal soleh. Itu ya, bukan bikin bunker ya. Kalau bunker kan untuk menghadapi apa? Nuklir ya kan, perang nuklir apa? Bikin bunker kan itu kan itu. Kalau menghadapi perang nuklir apa? Bikin rumah dalam bunker ya itu. Kalau menghadapi hari kiamat apa persiapannya? Al imanu wal amalu as-soleh. Itu al iman wal amal soleh, dipersiapkan tuh hari itu. Jadi beramal tuh hari itu. Itu yang dinamakan Rasul SAW sebagai pemberi peringatan. Ini berguna peringatannya. Ya. Ayat terakhir jamaah, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan au duhaha. Ya. Ka'annahum yauma yarawnaha, yauma yarawnaha artinya pada hari yauma yarawnaha mereka melihat al-qiyamah, hari kebangkitan. Hari itu, hari yauma yarawnaha apa jemaah? Ka'annahum lam yalbasu. Ka'annahum lam yalbasu. Seakan-akan mereka selama di dunia dulu lam yalbasu, tidaklah tinggal, tidaklah hidup di dunia, berapapun dulu umurnya di dunia, kan gitu. Tidak merasa di dunianya dahulu illa kecuali asyiyatan. Apa cuma asyiyatan? Akhiron nahar. Akhiron nahar, hanya di waktu sore saja, sesore saja. Ya hanya asyiyat, hanya sesore, hanya suatu sore. Hanya sesore. Jadi sore terus harinya apa? Habis. Jadi dunia yang lama itu hanya kayak sesore. Au duhaha apa? Awalan nahar. Ya hanya sepagi. Hanya sepagi. Ai annahum dzannu annahum lam yalbasu fid dunya illa asyiyata yaumin au duhahu. Ini mereka menduga bahwa mereka di dunia dulu tidaklah tinggal seakan-akan hanya seperti sesore atau sepagi saja. Itu jemaah, itu demikian. Jadi itu semua menghibur kita, maka di dunia ini enggak lama. Dan semua kepedihan di dunia sebentar. Wong hanya apa? Sesaat, ya kan? Hanya sesore, hanya sepagi. Jadi kamu selama-lamanya di dunia itu susah, itu hanya sebentar. Nanti dibandingkan kedahsyatan di yaumul kiamah. Jadi ini kita harus sabar, harus sabar, harus konsisten di dalam bekal kita al iman wal amalus soleh. Ya dunia yang 60-an tahun ini itu hanya seperti sesore saja. Ila asyiyatan au duhaha. Ini kita enaknya kaji Al-Qur'an ya, ditentram ya toh.
tentram, tenang gitu. Tidak panas gitu. Jadi tadi itu berguna bagi siapa? Berguna bagi man yakhsyaha. Orang yang khasyah datangnya hari kiamat. Yang kita semua yakin kan datangnya hari kiamat dengan berbagai bukti, ya kan? Kita punya semua bukti-bukti akan datang hari kiamat, kita akan dihidupkan setelah kita meninggal dunia. Ya, yuk dibaca sekarang Fawaidu Ahkam nomor 1, ikhwah. Ayo, pakai itu toh enggak? Bismillah. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala al-qawaidul wal ahkamu al-awwalu qadratullahi 'azimatun fahuwa alladhi khalaqas samaa Fahuwa alladhi khalaqas samaa wa rafa'a bina'aha wa ja'alaha mustawiyatan la tafawuta fiha wala syukuqa wa ja'ala laylaha mudlaman wa naharaha mudian thumma basatal arda ba'da khalqis samai wa ja'alaha mahdan wa sakanan li bani bashari wa akhraja minha ma'aha wa mar'aha wa arsal jibala wa thabataha fil ardi wa man fa'ala dhalika fahuwa Allahu qadirun ala ba'thil insani idha huwa ahwanun khalqan minhuma. Ya. Tajam. Iya no. Yang pertama, kemampuan Allah adalah besar. Maka dialah yang menciptakan langit dan menaikkan dan meninggikan bangunannya dan menjadikannya sempurna. Dan sempurna, tidak seimbang. Tidak ada tafawut, keseimbangan. Keseimbangan. Tidak tafawut. Tafawata ya tafawatu tafawutan. Tidak terpaut kalau sama-samakan lafadznya gitu. Terpaut. Coba cek dalam kamus kayak gitu artinya. Tidak. Jadi antar bagiannya enggak terpaut. Ya memang rata, memang sama, memang kan gitu. Coba arti yang pas begitu. Apa artinya ya? Situ. Berlainan, berbeda. Lah ya, nggak ada terpaut toh. Nggak terpaut, jadi rata sama gitu. Jadi tidak ada perbedaan, tidak terpaut antar bagiannya kan gitu. Tidak terpaut antar bagiannya dan tidak retak. Dan Allah menjadikan malamnya menutupi siangnya yang dengan bersinar. Maka Allah bentangkan bumi setelah menciptakan langit dan menjadikannya tempat tinggal
waskanan sakanan libani. Mm-mm. Tempat hidup. Mm-mm. Tempat hidup bagi manusia. Ya, bagi anak manusia. Bagi manusia. Dan Allah mengeluarkan dalamnya air dan padang rumput, dan meletakkan gunung dan juga menancapkannya, menegakkannya di dalam bumi. Dan siapa yang mengerjakannya, siapa yang melakukannya, yaitu Dan zat yang melakukan semua itu yaitu adalah Allah, mampu atas menghidupkan manusia apabila itu lebih kecil penciptaannya dari sebab itu lebih kecil penciptaannya. Apa itu? Penciptaan Ba'sul insan. Apa huwa? Baksu insan. Huwa kembali kemana? Ba'sul insan. Kan ala ba'sil insan. Apa huwa? Huwa ba'sul insani. Sebab penciptaan manusia, Ba'sul insan, menghidupkan lagi manusia. Sebab menghidupkan lagi manusia itu lebih kecil, Lebih rendah, lebih ringan. lebih ringan daripada menciptakan bumi dan langit. Ya. Ini jamaah satu kewajiban yang kita nggak ada habisnya. Kita nggak akan pernah selesai. Selalu aja kita ada kekurangannya. Apa itu? Mengenal keagungan Allah. Ya. Jadi mengenal keagungan Allah Ta'ala itu nggak ada habisnya. Ilmu kita tetap kurang terus. Jangan pernah ada yang merasa hanya itu keagungan Allah. Naudzubillah. Kita itu belum bisa lengkap mengenali keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sini kesimpulannya sama. Kesimpulannya yang pertama, qudratullahi azimah. Itu qudratullahi azimah. Jadi kemampuannya Allah Ta'ala sangat agung. Jadi kita membaca, mengikuti, mengerti itu enggak rampung-rampung. Ya, enggak selesai, enggak akan tuntas. Dan kita hanya melihat, hanya membaca, hanya mengerti saja enggak rampung-rampung yang mengertinya gitu. Seperti di sini dijelaskan apa diantaranya keagungan maha mampunya Dia Ta'ala jamaah. Dia Ta'ala menciptakan langit, meninggikan bangunan langit, menjadikannya sempurna, lurus, tidak ada yang terpaut, ya kan, nggak ada perbedaan kan gitu. Juga tidak ada retaknya. Padahal demikian tinggi dan demikian luas, tapi tidak ada syukuknya, ya kan, nggak ada retaknya gitu. Itu apa menerangkan qudratullahi ta'ala azimah. Itu yang kita harus mengilmui, itu menambah iman kita dan akan menambah cinta kita kepada Allah dan syariatnya. Semakin memantapkan kita tawakal menuruti solusi yang Dia Ta'ala syariatkan. Nah gitu. Itu pentingnya kita sama gitu. Tidak akan ringan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena qudratul Ta'ala azimah. Dan kita harus merasa belum rampung mengetahuinya. Ya. Ada aja keagungan-keagungannya. Juga termasuk yang disebut-sebut sini bersama menjadikan malamnya itu gelap, menjadikan siangnya itu bersinar. Padahal demikian besar, demikian luas jarak bumi dan langit. Namun demikian mudah bagi Dia Ta'ala
menjadikan malamnya gelap, menjadikan siangnya bersinar. Itu semua kudratullah ya. Itu semua kudratullah subhanahu wa ta'ala, dan itu terjadi sepanjang tahun, sepanjang masa. Namun jangan salah paham, sepanjang masa jangan dianggap biasa, ya kan? Sepanjang masa menunjukkan sangat besarnya kemampuan Allah, bisa konsisten demikian sepanjang masa. Jadi nggak pernah ada krisis energi bagi Dia subhanahu wa ta'ala, ya kan? Di Dia ta'ala tidak tertimpa krisis energi. Sekarang malamnya siangnya nggak bersinar karena Dia ta'ala baru krisis energi. Siang pun tidak terang kan gitu. Itu nggak terjadi, ya kan? Nggak terjadi ya, nggak akan terjadi. Kenapa? Dia ta'ala adalah kudratuhu azimah, kemampuannya besar, selalu menjadikan malamnya menutupi dunia. Nah, malamnya menutupi dunia sehingga manusia di waktu malam bisa istirahat. Ya. Bisa istirahat dengan cukup kan gitu. Juga jamaah kudratuhu subhanahu wa ta'ala al-azimah, yaitu basatul ardo ba'da khalqis samai. Dia ta'ala kemudian membentangkan bumi. Apa artinya? Artinya Dia ta'ala menjadikan bumi ini layak untuk tempat tinggal bagi semua anak manusia. Apa caranya Dia ta'ala menjadikan bumi ini layak untuk tempat tinggal jamaah? Dengan mengeluarkan air. Bumi ini ada airnya. Allah Ta'ala memberi bumi ini air dengan menurunkan hujan dan menjadikan bumi mar'aha, tumbuh. Demikian juga gunung-gunung Dia ta'ala kokohkan, tancapkan di bumi. Nah itu namanya wal arda ba'da dzalika dakhaha. Itu namanya basatol ardo, ya gitu. Sehingga manusia bisa di muka bumi ini. Ya, gitu yang kita yakini. Walaupun sekarang zamannya kayak apa, katanya mau menemukan planet yang lebih memungkinkan untuk tempat tinggal selain bumi, yaitu walau alam kata siapa ya gitu. Yang terang kalau di dalam Al-Qur'an sini yang Allah katakan untuk kehidupan jamaah? Bumi, ya kan? Wal arda ba'da dzalika dakhaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Itu bumi, ya, bumi yang untuk tempat tinggal manusia. Nah itu semua kudratullah ta'ala al-azimah. Orang harus tahu itu. Dengan tahu itu manusia semakin iman kepada Allah, termasuk iman kepada jamaah? Ba'sil khalqi. Jadi akan yakin man fa'ala dzalik, zat yang melakukan semua itu adalah qadirun, adalah mampu ala ba'sil insan. Huwa ba'sul insan ahwanu min huma. Sebab sesungguhnya menghidupkan manusia setelah mati adalah lebih ringan daripada penciptaan langit dan bumi. Itu jamaah. Nah itu ilmu yang kita harus punya, itu ilmu yang diajarkan oleh Al-Qur'an, sehingga walaupun kita tidak pengalaman kiamat, enggak pengalaman
kehidupan setelah kematian, tapi kita iman. Ya kan, kita iman, segera mengambil faedah dengan keimanan itu dengan beramal untuk hari kiamat. Nah itu. Keluar Jawa harus beli apa, Miftah? Beli tiket ya toh. Mau laut ya pakai tiket, mau udara ya pakai tiket ya pakai bayar ya. Kan gitu. Kayak bayar gitu toh. Iya. Kalau luar Jawanya Madura nggak tahu itu. Kalau Madura bayar nggak itu ke Madura? Ada Suramadu ya. Suramadu. Ada Suramadu. Gratis. Iya. Jadi sesuai bekalnya kan gitu. Kalau keluar dunia iman dan amal soleh ya. Yuk nomor 2 lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. As-sani idza ja'atit tamatul kubra wa hiyal qiyamati haitsu tadgha ala kulli syai'in lihauliha indaha yadkurul insa Yatadakkar. oh iya indaha yatadakkarul insanu a'malaha wa sa'yahu fid dunya haitsu la yanfa'u annadamu wala yufidul tahasuru ya. At-tahasuru. Yang kedua, apabila datang keguncangan yang besar dan dia adalah kiamat yang merata, yang menimpa atas setiap sesuatu dan kengerian-kengeriannya. Keadaannya ketika itu manusia saling teringat menjadi ingat tentang amalan-amalannya dan usaha-usahanya di dunia, di mana tidaklah bermanfaat taubat dan tidak pula bermanfaat penyesalannya. Ya. Kapan hari kiamat itu, Marimo? Idza ja'atit tamatul kubra. Idza ja'atit tamatul kubra. Apalagi? Kapan hari kiamat itu? Al-qiyamatu haitsu tadghaw. Hari kiamat kalau apa? Kalau yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ya kan, gitu. Jadi hari kiamat adalah at-tamatul kubra. Apa hari kiamat? Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Itu jemaah. Itu hari kiamat ya kan itu. Itu yang kedua. Di hari kiamat ya harinya apa? Pokoknya hari yang di hari itu manusia jadi ingat. Jadi ingat apa yang dia kerjakan semasa di dunia. Hanya saja
penyesalan sudah tidak berguna. Ya, penyesalan udah nggak berguna, jemaah. Walaupun manusia jadi ingat semua amalnya, tapi sudah nggak berguna lagi penyesalan. Nah, itu artinya yang kita harus tadi itu menguatkan iman, makanya ya, menguatkan iman untuk meningkatkan kita dalam beramal amal yang benar untuk menghadapi yaumul qiyamah. Jadi yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Jadi orang jadi jadi tahu, sadar betul ternyata untung ruginya manusia itu adalah apa? Untung ruginya manusia adalah bukan masalah ganteng dan cantiknya, bukan masalah kaya dan miskinnya, tapi ternyata masalah untung dan ruginya sama amalnya, ya kan? Amalnya itu makanya yang dia ingat amalnya. Kenapa? Emang itu yang jadi penentu dia untung atau rugi. Di manusia di waktu datanya atomatul kubro, waktu ada apa? Kegoncangan yang sangat dahsyat, yang kegoncangannya menimpa semua orang kan mencari apa yang berguna, mencari apa yang berfaedah, dan ternyata yang berguna, yang berfaedah apa jamaah? Amal. Makanya yauma yatadzakkaru insanu ma sa'a. Nah itu. Makanya kita punya ganteng nggak boleh untuk enggan beramal. Ya kan? Kita nggak boleh begitu. Kita nggak boleh karena ganteng kita terus gengsi untuk berbuat baik. Ya kan gitu. Itu rugi ya kan? Jangan begitu, karena gantengmu itu nanti dia mungkin nggak berguna. Apa yang berguna? Amalmu. Nah gitu, amalmu. Ya kalau di dunia orang bisa mengandalkan gantengnya, bisa mengandalkan cantiknya. Cantik nanti selamat, gitu. Kalau orang cantik nanti selamat kan gitu. Makan di warung ada yang bari ya. Ya mem ya. Maka di orang ada apa? Ada yang bayari ya. Enggak begitu ya kan. Kita harus mengandalkan amal. Kita harus mengandalkan amal itu yang berguna gitu. Itu jamaah ya. Ya. Ya gak ada permasalahan. Ya amal kita sebab. Amal kita sebab. Jadi kalau kamu ke surga bukan karena amalmu, tapi dengan rahmat Allah, memang iya. Karena amal kita hanya sebab saja. Ya surga jauh lebih baik dari sekedar amal berapapun yang kita kerjakan, dan amal kita pun juga rahmat dari Dia Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada tentangan. Jadi amal memang hanya sebab. Nah itulah makanya salahnya pemahaman Mu'tazilah, ya kan? Salahnya pemahaman Khawarij yang mengatakan amal orang ke surga itu dengan amalnya. Itu keliru. Jadi baknya bukan bak iwat. Jadi innama uristumuha bima kuntum ta'malun, bima kuntum ta'malun, baknya bukan bak iwat, bukan bak ganti kayak istaraitul ma'a
alfaini. Baknya apa? Bak iwat. Ya kan? Bak iwat. Saya beli air minum ini dengan 2.000. 2.000 gantinya air minum. Itu namanya bak iwat kan gitu. Namanya bak iwat, bak ganti kan gitu. Nah, itu bukan gitu. Baknya hanya bak sababiyah. Jadi bukan amal kita sebagai ganti surga yang Allah berikan. Itu hanya baknya bak sababiyah. Bisa babi itu innama uristumuha bisa babi makungtum tak malun gitu ya. Nah gitu. Itu gitu makanya. Jadi makanya itulah bedanya antara pemahaman Ahlus Sunnah dengan pemahaman Mu'tazilah ataupun Khawarij yang sama-sama memasukkan amal dalam iman. Kalau Murji'ah kan tidak memasukkan amal dalam iman. Kalau Mu'tazilah Khawarij memasukkan amal di dalam iman. Tapi bedanya apa? Di sini bedanya tadi itu. Ya, itu bedanya. Ya itu yang kita bahas ya. Nomor 2, nomor 3 kita lanjutkan nanti insyaallah taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.